matriks, ya, barulah kita melanjutkan membuat infrastruktur angkutan umumnya, ya, yaitu berupa fasilitas henti yang tadi ada tiga, ya, mulai dari stop, kemudian stop area, baru yang terakhir adalah stop point. Ya, nah kita langsung buat aja. Yang pertama kita membuat stop, ya, bagian yang paling atas. Kalau klik, ya, jadi stop point di atas, stop area, baru stop. Nah, tapi kalau dalam proses pengaplikasiannya, yang kita kerjakan stop dulu, baru stop area, kemudian terakhir stop point. Begitu. Nah, kita praktekkan saja. Silakan adik-adik klik yang stop, ya. Nah, kemudian kita coba mau membuat stop di sini, ya, di area ini. Aktifkan fungsi edit mode, ya, tanda panah. Silahkan Anda klik kiri, kemudian silahkan di network editor ini di sembarang tempat silahkan kiri, begitu. Nah, baru dia akan langsung diposisikan eh, posisi stopnya di sini, ya. Kalau sepertinya terlalu jauh, ini kita klik agak dekat saja. Nah, begitu. Ya, jadi semudah itu aja. Jadi klik stop, kemudian aktifkan insert mode, kemudian tinggal klik kiri. Ya, klik kiri di area kita mau membuat stopnya. Ya, nah ini adalah simbol dari stop, yaitu circle lingkaran berwarna hijau ini. Ya. Nah, kemudian coba stop ini untuk memudahkan identifikasi. Ini coba kita lakukan pengaturan labelnya, ya. Kita namain lah, gampangnya begitu. Coba kita kasih nama, misalkan ini eh, S stop TJ2, ya. Karena tadi kemarin saya sudah buat Transjakarta yang pertama. Sekarang untuk contoh latihan yang lain saya membuat Transjakarta yang dua, ya, STJ2 ini artinya adalah stop Transjakarta yang kedua. Nah, bisa aja kita kasih nama begini, Transjakarta 2 begitu, ya. Nah, baru langsung di oke aja. Nah, sudah. Nah, maka di tampilan network terlihat tuh nama. Saya kita membuat stop, lanjut kita membuat stop area. Silahkan Anda klik kiri stop area, ya. Kemudian aktifkan kembali insert mode-nya, ya. Nah, ketika kita aktifkan insert mode, maka kursor kita langsung otomatis terdapat garis, ya. Nah, garis bantu seperti itu, ya. Jadi kita arahkan kemanapun, dia pasti berasal dari stop yang barusan kita buat, ya, karena memang antara stop stop area dan stop point dia satu kesatuan, jadi dia dia nggak bisa lari kemana-mana, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa, ya, mereka ini saling terhubung, ya, garis-garis bantu ini, ya. Silakan diposisikan di posisi yang random saja, ya. Saya contohkan posisinya di sini, baru saya klik kiri. Nah, sudah selesai, ya. Nah, simbol dari stop area adalah eh, kotak begini, ya. Kotak ada garis-garis diagonal seperti itu berwarna biru, ya. Nah, ini juga coba kita kasih label, ya. Code-nya ini coba kita kasih SATJ2, ya. Stop area Transjakarta 2. Begitu, ya. Nah, kalau kita lihat ini ada informasi bahwa, oh, stop area Transjakarta 2 ini berada di stop Transjakarta 2. Begitu.
ya, ya memang itu dia adalah bagian dari stok Transjakarta 2 ya. Eh, Kalau sudah selesai langsung kita okekan saja. Sudah selesai membuat stop, sudah selesai membuat stop area, yang terakhir kita membuat stop point. Klik stop point, kemudian aktifkan kembali insert mode-nya ya. Nah, tekan kontrol ya. Nah, kembali lagi akan muncul garis bantu ya, garis bantu berwarna ungu ini yang dia berasal dari stop stop area ya. Nah, itu menunjukkan lagi-lagi adalah keterhubungan antara stop area dan stop point. Nah, yang menjadi catatan penting adalah posisi stop point itu harus diposisikan di jaringan jalan atau di link. Ya. Kalau posisi area ini kan saya tempatkan di luar link. Nah, tapi kalau posisi stop point di jaringan jalan, masukkan ke dalam link, tinggal kita klik kiri. Nah, begitu. Sampai muncul simbol segitiga terbalik berwarna hijau ini. Ya, nah di sini kita sudah berhasil. Oh, dikasih labeling lagi ya. Silakan dikasih nama ya. Ini code-nya stop point ASP TJ2 ya. Stop point Trans Jakarta 2. Ah, begitu. Ya. Nah, yang lain-lain biarkan posisi default saja, silakan di oke. Nah, sudah selesai ya. Kita sudah berhasil menambahkan satu stop stop area maupun stop point yang baru. Ya. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya adalah kita akan membuat lines maupun lines route ya. Nah, namun yang perlu diingat adalah adik-adik ya, namanya satu rute atau trayek atau lintasan angkutan umum sudah pasti dia akan berhenti paling tidak di dua titik perhentian ya, paling tidak itu minimal. Berhenti pertama itu di titik awal dan berhenti titik tujuannya ya, begitu kan. Nah, jadi halte atau simpul transportasi paling tidak itu ada dua titik, di titik awal dan titik akhir. Ya, namun secara ideal tentu harus lebih dari dua titik karena di antara titik awal dan titik akhir sudah pasti juga akan ada aktivitas titik-titik tertentu. Nah, tapi untuk contoh ini kita coba buat dua titik perhentian saja ya. Kita anggap satu titik untuk titik awalnya, satu titik akhirnya ya, sehingga coba kita akan buat satu stop stop area maupun stop point yang kedua ya. Nah, ini saya buat lagi ini untuk stop, saya buat di atasnya ya seperti ini. Kemudian eh, saya labeling lagi, code-nya adalah stop TJ eh, dua 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 tiga ya. Oke, stop TJ 3. Kalau tadi yang di bawah itu stop TJ 2, nah sekarang yang di atas stop TJ 3. Oke, kan saya oke. Kemudian saya membuat stop area ya. Saya buat di sini. Ini SATJ3 stop area Trans Jakarta 3
kemudian saya oke, terakhir saya membuat stop point. Ya, saya klik ini, saya tekan kontrol, nah, saya letakkan di sini. Nah, itu sudah muncul. Saya kasih labeling lagi, stop point PJ3. Poin PJ buat dua stop point, dua stop area, dan dua stop. Ya, barulah nanti kita akan hubungkan dengan line maupun line route. Oke, adik-adik kira-kira bisa diikuti ini sebelum saya lanjut? Apakah bisa diikuti adik-adik? Bisa, Siap, Pak. bisa, Pak. Bisa. Bisa Siap, ya? bisa. Ya, oke. Oke, nah ini saya lanjut ya. Nah, sesudah kita mau stop area dan stop point, langkah selanjutnya kita akan membuat line. Ya, kita akan membuat line. Silahkan Anda pergi ke fungsi line di network object sidebar. Nah, di sini ya ada fungsi line. Silahkan Anda klik. Nah, maka ketika kita klik fungsi line akan muncul kolom isian line seperti ini. Nah, di dalam kolom isian line ini terdapat dua pilihan. Ada lines, ada line routes. Nah, kalau kita kembali lagi ke materi kita yang di awal, hierarki yang paling atas adalah main line, kemudian yang kedua line, kemudian adalah line route. Ya, jadi kalau ada opsi line dan line route, yang akan kita buat terlebih dahulu adalah line dulu, baru kemudian line route-nya. Nah, gitu. Jadi kita sekarang coba akan membuat line dulu, ya. Sudah kita klik yang line, kemudian silahkan aktifkan insert mode, ya. Nah, kemudian muncul kolom isian create line ini, ya. Kemudian silahkan Anda klik kiri di sembarang tempat di network object ini, ya. Nah, silahkan kasih label untuk line yang pertama, ya. Nah, ini saya mau kasih nama yaitu Transjakarta Koridor 2. Kita arahkan ke yang Transjakarta. Kita sudah menambahkan jenis sistem transport yang di awal tadi ya, create transportation system kita tambahkan untuk Transjakarta, ya. Nah, kalau sudah oh ini, dan yang terakhir adalah standar operator. Ya, ini juga tadi sudah kita tambahkan ya, operatornya adalah Transjakarta. Baru kalau silakan selesai kita membuat lain. Ya, nah, untuk ya membuat line route, ya. Nah, gimana cara membuat line route? Nah, kita masih di fungsi line, ya. Kemudian di opsi lines, tadi kita sudah membuat lines, ya, lines yang koridor 2. Nah, tadi sudah saya tambahkan kemarin saya karena sudah membuat koridor 1 ya. Jadi di kolom isian line saya ini sudah terdapat dua lines. Ya, ada Transjakarta Koridor 1 dan Transjakarta Koridor 2. Transjakarta Koridor 2 ini yang barusan kita tambahkan. Ya, sudah selesai yang lines baru kita kerjakan yang line route. Nah, silakan Anda klik yang line route. Nah, line route-nya kan belum ada tuh, masih kosong. Ya, nah
yang sebagai lintasan yang juga menunjukkan arah lintasannya, ya. Ya, jadi sederhananya begini, dalam setiap trayek, ya, katakan trayek K12 di depan kampus SCTD itu tujuannya dari Pasar Setu sampai pertigaan Kampung Utan sana, ya, trayeknya kan trayek 12. Nah, posisi berangkatnya jika dia awalnya dari Pasar Setu, kemudian berakhirnya ke Kampung Utan. Posisi pulangnya, ya, nah itu juga lintasan, disebut lintasan juga tuh, ya. Jadi ada lintasan berangkat, ada lintasan pulang. Ya, kebetulan untuk trayek 12 ini antara rute lintasan berangkat dan lintasan pulangnya lintas sama, ya, lewat jalan yang sama, ya. Namun ada juga tuh satu trayek yang lintasan berangkat dan lintasan pulangnya rutenya berbeda, begitu, lewat jalan yang berbeda, gitu ya. Jadi eh, line route ini dia adalah rute atau lintasan yang juga bisa diterjemahkan sebagai arah, arah layanan angkutan umumnya. Ya, apakah lintasan berangkat atau lintasan pulang. Nah, bisa dibedakan seperti itu. Ya. Nah, maka ini kita kasih kode aja bahwa katakan kita artikan lintasan berangkatnya kita kasih kode 2A. Nanti lintasan pulangnya kita kasih kode 2B. Nah, sederhananya begitu. Nah, inilah yang menunjukkan mana lintasan berangkatnya, mana lintasan pulangnya. Nah, inilah yang menunjukkan ini ya, directionnya ini. Mana lintasan berangkatnya, mana lintasan pulangnya. Nah, itu secara sederhana. Nah, ya nggak apa-apa, silakan dipilih salah satu asalkan nanti nih jangan sampai sama directionnya. Pasti harus directionnya up. Up itu artinya ke atas, dari bawah ke atas. Nah, kita terjemahkan seperti itu. Kita pilih yang up ya, baru kita oke. Nah, sesudah kita oke, baru kita aktifkan insert mode, baru kita mulai membuat lintasannya, ya. Nah, membuatkan, ya, bahwa lintasan itu harus melewati stop point yang sudah kita buat. Ya, kebetulan kita membuat stop point ada dua, ya, sehingga nanti line route-nya akan berawal dari stop point yang pertama, kemudian berakhir ke stop point yang kedua. Nah, konsepnya seperti itu ya. Silahkan ditekan kontrol, kemudian klik kiri sekali di stop point yang pertama, tahan, kemudian sambil di drag sampai kita terakhir menuju ke stop point yang kedua di atas, baru dilepas. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, silakan di oke saja. Nah, jika ada warning seperti ini warningnya adalah, oh, ketika kita mau membuat koridor 2A yang barusan kita gambarkan, maka sistem transportasi di dua turns, ya, di turns itu kemarin kita juga sudah pelajari ya, yaitu pengaturan tentang gerakan membelok, ya, gerakan membelok di node itu harus di adjust transport sistemnya ke Transjakarta, ya. Nah, ini kita langsung klik yes for all saja. Nah, sudah, ya. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil membuat line route yang pertama, yaitu koridor 2A, ya, dari arah selatan ke utara atau up, ya. Jika kita mau lihat listnya, kita lihat di line route-nya ini.
Kita klik, nah maka akan terlihat bahwa kita baru saja sudah berhasil membuat eh, lines route yang pertama ya untuk Transjakarta Koridor 2A. Oke, nah kita lanjut membuat lines route yang kedua ya. Lines route yang kedua, lines route ya. Kemudian kita aktifkan insert mode. Kemudian kita klik kiri di sembarang tempat. Kemudian name-nya kita ganti Transjakarta Koridor 2B ya, yang sebaliknya. Directionnya tadi yang pertama up, sekarang kita buat yang down. Nah, silakan di oke. Nah, kalau sudah di oke, saatnya kita membentuk jaringannya. Ya, kalau tadi dari bawah ke atas, sekarang dari atas ke bawah. Dari stop point yang kedua ke stop point yang pertama. Silakan tekan kontrol, kemudian klik kiri pertama di stop point yang kedua, kemudian di drag sampai ke stop point yang pertama. Jika sudah, silakan di oke. Nah, ini sama seperti tadi ya, terms-nya silakan di adjust, disesuaikan, tinggal klik yes for all aja. Nah, nah kita cek di list line route-nya. Nah, kita sudah berhasil membuat dua list line route ya atau rute. Rute Transjakarta koridor 2A dari bawah ke atas up, kemudian koridor 2B arah sebaliknya, down dari atas ke bawah. Nah, sampai di sini kita sudah selesai membuat line route-nya ya. Ada. Nah, kira-kira bisa diikuti ini adik-adik? Bisa diikuti Ya dengan bisa Pak. selesai. Bisa, bisa Pak. Bisa Pak. Bisa, Pak. Oke, nah, jadi udah banyak ini yang kita kerjakan ya. Mulai dari tadi kita melakukan pengaturan traffic behavior-nya, melakukan pengaturan pengaturan jenis PUT, matriks public transport ya, membuat stop area, membuat stop point, kemudian dan membuat line routes. Nah, udah 9 item nih yang kita kerjakan ya. Nah, langkah selanjutnya ya, kita membuat timetable ya, timetable atau eh jadwal ya, penjadwalan. Nah, kalau kita merujuk pada teori tentang angkutan umum ya, katakan saya mau sampaikan bahwa kita mengenal layanan angkutan umum di Indonesia berdasarkan eh, tipe trayeknya itu dibedakan menjadi dua. Ada yang eh, layanan angkutan umum eh, trayek tetap dan teratur, ya. Ada layanan umum yang tidak dalam trayek dan tidak dalam trayek, gitu ya. Nah, kalau dalam trayek yang seperti apa? Artinya yang lintasannya sudah ditentukan, tidak boleh keluar dari trayek atau lintasan yang ditentukan. Itu kan? Nah, itu kalau yang konteksnya dalam trayek. Tapi kalau tidak dalam trayek, ya dia lintasannya bisa lewat mana saja. Ada yang tipikalnya tanpa batasan wilayah operasional, tapi ada juga walaupun dia tidak ditentukan lintasannya, namun dibatasi wilayah operasinya. Ya, nah itu kalau dilihat berdasarkan kualifikasi jenis trayeknya. Nah, kalau kebetulan contoh kasus kita ini Transjakarta, Transjakarta itu masuk kategori yang mana? Dalam trayek atau tidak dalam trayek? Tentu dalam trayek. Ya, artinya lintasannya sudah ditentukan. Tak kebetulan itu ada jadwalnya.
tentang layanan angkutan perkotaan kayak trayek 12A yang di depan kampus kita itulah jadwalnya kan. Nah, maka kita tidak bisa memasukkan informasi tentang timetable atau penjadwalan. Nah, tapi karena kasus kita coba lihat jenis angkutan umum yang ada jadwalnya, maka kita coba lakukan pengaturan timetable-nya atau penjadwalannya. Ya, nah, gimana cara melakukan pengaturannya? Ya, silahkan Anda pergi ke Lines, ya. Kemudian coba diaktifkan kursor yang panah ini, ya. Nah, kemudian kita lihat nih, kita mau melakukan pengaturan penjadwalan yang mana dulu nih, ya. Coba kita lihat. Nah, Ya, dengar siapa? Ya, oke. Lanjut ke sini ya. Nah, ini saya coba eh, hmm, coba-coba sebentar ya. Ini sepertinya ada tadi salah di sini ya. Di Lines Transjakarta Koridor 2. Oke, sudah benar. Line route-nya. Oh, di sini ada miss-nya ya. Oke, sebentar. Ini saya bentar delete saja, saya ulangi ya. Lines cancel. Oke, sebentar ya. izin Pak, waktu visumnya mau habis tuh Pak. Betul, betul. Iya, sebentar. Ini saya save dulu ya. Oke, makasih udah diingatkan ya. Sebentar, saya tadi ada kesalahan sedikit ya. Tadi kita lupa menyesuaikan public transport line-nya. Masih di public transport line yang pertama ya. Harusnya eh, koridor 2 ya. Line route-nya udah benar koridor 2, tapi lines-nya masih koridor yang pertama ya. Saya coba akan ulangi biar nggak ada kesalahan nanti di belakang ya. Oke, di coba. Oke, koridor 2 sudah line route-nya. Oke,
Name-nya Transjakarta Koridor 2A. Nah, di sini nih tadi miss-nya di sini ya. Jadi karena saya sudah punya dua line Transjakarta ya, koridor satu, koridor 2 ini tadi masih dalam posisi Transjakarta koridor satu. Nah, ya ini tadi miss-nya di sini ya. Izin Jadi Pak, itu harusnya masuk belum. ke line yang oh, belum share screen. Sorry, 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 sorry. Bentar ya, bentar. Oke. Oke. Siap sudah Pak. Sudah? Oke, ini saya ulangi membuat line route-nya ya. Karena tadi saya perhatikan line route-nya sudah koridor 2, tapi lines-nya masih di koridor yang pertama. Gitu. Saya lupa mengganti lines-nya ke lines yang kedua, bukan lines yang pertama ya. Nah, ini saya ulangi ke lines ya, kemudian membuat lines route ya, kemudian saya klik ini sembarang. Nah, saya isi Transjakarta Koridor 2A. Nah, di sininya nih tadi saya yang salah ya. Harusnya diarahkan ke Transjakarta yang koridor 2 lines-nya. Tadi masih yang pertama. Ya, harus diarahkan ke lines Transjakarta koridor 2 directionnya up ya. Oke, baru kita gambar ya dari stop point kedua ke stop point yang ketiga baru di oke. Nah, sesudah itu baru kita buat line route yang arah sebaliknya. Nah, ini sudah ada kan koridor. Nah, di sini line name-nya sudah koridor 2 tuh. Ya kan? Nah, baru buat lagi. Nah, ini Trans Jakarta koridor 2B. Baru di oke. Baru kita gambar dari atas ke bawah sekarang. Baru di oke. Nah, udah selesai. Nah, ya. Nah, kita lihat nih. Line routes-nya, list line route-nya udah benar ya. Line name-nya Transjakarta Koridor 2. Name route-nya adalah Transjakarta Koridor 2A dan 2B. Oh, di sininya yang salah nih. Itu karena nggak kurang kurang teliti. Sebentar. Saya ulangi lagi. Lines route, oke. Ininya koridor 2 ya. Di sininya tadi yang diubah, lupa lagi diubah. Trans Jakarta koridor 2B ya. Directionnya ya. Tadi yang pertama kan up, sekarang yang down. Tadi saya lupa lagi nih. Nah, tinggal di oke, baru digambar dari atas ke tinggal di oke. Oh, sorry sorry. Lagi directionnya down. Transjakarta koridor 2B nya oke sampai bawah ya. Oke, baru di oke. Nah, udah selesai. Nah, ini ya. Udah benar ya, TJ Transjakarta Koridor 2 line name-nya, kemudian name-nya Transjakarta 2A 2B, direction-nya up and down. Nah, udah sesuai nih. Oke, kalau sudah selesai membuat line route-nya, barulah kita membuat timetable-nya. Tadi ya, membuat timetable-nya, itu kita melakukan pengaturan di line ya. Kemudian ada fungsi timetable. Nah, silahkan kita klik yang lines.
kemudian aktifkan fungsi eh, kursor panah ini, ya. Nah, di lines root yang eh, 2A, nah, yang ini tadi yang paling atas. Nah, kemudian ada timetable nih yang di bawah nih, ya, timetable. Nah, silakan di timetable tabular, ya, klik yang timetable tabular. Nah, maka akan muncul eh ini saya hapus dulu. Akan muncul kolom timetable seperti ini. Silakan di-create saja, ditambahkan. Nah, kemudian dikasih nama saja, misalkan jadwal koridor 2A, katakan begitu, ya. Directionnya udah, ya. Kemudian silahkan geser ke tabulasi yang regular service, ya. Jadi di tab basket name dan line direction yang dipastikan, ya, serta line route-nya, ya, ini saja pastikan. Kemudian di regular service silakan di checklist kolom create regular service, kemudian masukkan ini time interval for regular service, headway start and headway end. Ini bisa dibilang ini adalah isian tentang waktu mulainya beroperasinya layanan serta waktu berakhirnya beroperasinya layanan. Ya, nah, katakan kita mau Transjakarta beroperasinya mulai jam 6 pagi, berakhirnya jam 21.00. Ya, nah, kemudian yang terakhir ini nih, regular service ini diisi headway antar kendaraan. Adik-adik tahu ya headway ya. Headway itulah jarak waktu antar kendaraan satu dengan kendaraan lain. Coba kita isi 5 menit. Ya, artinya setiap 5 menit nanti akan ada jadwal Transjakarta yang lewat. Nah, maka akan tergenerate secara otomatis, ya, mulai dari jam 6, 6.05, 6.10 sampai jam 12. Ya. Jadi dari jam 6 sampai jam 21 itu, nah, tinggal di oke aja. Nah, maka ini akan secara otomatis terisi nih timetable-nya, ya. Nah, sudah selesai timetable-nya, baru langkah terakhirnya adalah melakukan pembebanan publiknya, ya. Nah, ini saya eh, lakukan pembebanan, ya. Nah, gimana pembebanan, ya? Sama seperti melakukan proses pembebanan sebelumnya, ya. Jadi kita ke demand data, ya, karena kita tadi sudah berhasil membuat matriks di awal. Nah, perhatikan yang baris ketiga, ya, yang PUT, Public Transport, di matriks reference-nya, select matrix directly, kita arahkan ke matriks Transjakarta, tinggal di OK, baru di OK. Nah, kalau sudah, terakhir kita ke calculate prosedur sequences, tinggal di create. Nah, kemarin itu kita pakai metode yang PRT, sekarang kita pakai yang PUT, Public Transport, ya. Silakan di OK. Nah, ini prosedurnya Public Transport Assignment, reference objeknya arahkan ke PUT, ya. Nah, varian filenya, nah, ini ada 3 pilihan. Berhubung data input yang kita punya adalah data tentang Java atau timetable, maka metode assignment-nya yang bisa dilakukan adalah yang timetable, ya. Maka kita klik varian filenya yang timetable. Sudah itu tinggal di play saja.
sampai dia muncul kan lain time route, membuat jadwal sampai terakhir 10 sampai 11 ya. Bisa dipahami nih ya adik-adik ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan adik-adik? Siap. Pas bisa selesai jam 9 ya. Lumayan 1,5 jam ya. Bisa ya, bisa Pak. dipahami ya, ya. Nah, ini apa materinya itu sudah saya share ke Sespen. Materi hari ini maupun 3.1 Taruni sudah diterima ya materi yang saya share di WA ya ke Anda ya. Mana? Sespen Taruni kelas 1 mana? Siap sudah, Pak. Sama sudah ya, sama Sespen Taruni 3 mana? Violita udah ya, Dek ya. Sespen 3 mana? Taruni. Sespen Taruni kelas 3. Halo? Sespen Taruni kelas 3 mana? Iyo, ini aja jumlahnya cuma berapa? Ada beberapa orang. Mana ini siapa ini? Saya udah share